Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Gica dalam ibadah HCC Kids Online Service. Yeay. Siapa yang semangat untuk beribadah pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Yeay adik-adik, sebelum kita memuji dan muliakan nama Tuhan, Kak Gica ingin bawa kita dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Hold your hands, close your eyes, and let's pray together. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat beribadah kembali kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan, hingga akhir Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami bersatu dalam doa. Haleluya, amin. Yeay, selamat beribadah adik-adik. God bless you. Shalom Kids, wow luar biasa pagi hari ini Kak Jerry. Kak Jerry gimana kabarnya? Sangat luar biasa. Luar biasa, yes kita semua luar biasa saya percaya. Hari ini kita sama-sama mau puji Tuhan Kak Jerry. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagu ini sama-sama dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Masih semangat Kak Jerry? Masih dong. Kita mau terus menyembah Tuhan, menyanyikan keagungan Tuhan. Amin. Yes. Kita nyanyi lagi sama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Haleluya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya salah satu dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, saya salah satu dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, saya salah satu dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, saya salah satu dan kau juga. Mari katakan tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, saya salah satu dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, bilang hore. Yes, luar biasa kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik, kita mau lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama, kita katakan
hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, hati kami hanya mau tertuju kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau tak jawaban hidupku. Yes, hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yeay, adik-adik tadi sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Siapa yang semangat boleh melompat. Haleluya. Yang lebih semangat boleh melambaikan tangannya. Yeay. Wah, Kak Gica lihat banyak sekali yang bersemangat pada hari ini ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama bersuka cita. Kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Kak Gica ingin sama-sama mengundang kita untuk kita memberi kepada Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memberi, Kak Gica akan membacakan sebuah pesan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Kak Gica akan bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Wow, ayatnya sangat powerful sekali adik-adik. Di sini Tuhan memberikan kita sukacita secara gratis, memberikan kita mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu worry lagi tentang apa yang kita akan beri. Oke adik-adik sudah siap memberi? Siap dong pastinya. Jika adik-adik ingin memberi, adik-adik bisa mentransfer lewat di link yang ada di bawah sini. Atau juga adik-adik juga bisa membawa persembahan ketika ibadah di gereja.
Oke adik-adik, selamat memberi. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kak Gica ingin membawa kita ke dalam doa lagi. Yuk adik-adik, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tadi telah memberikan persembahan kami telah mengucap syukur Tuhan. Berkati persembahan kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami hanya bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berisi sejarah, cerita, surat-surat, dan puisi yang tergabung menjadi satu cerita besar. Yang menarik adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita dan mengasihi kita. Ia membuka jalan untuk menyelamatkan kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Jika kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan hidup mereka berubah selamanya. Sekarang cerita yang menarik terinspirasi dari Kitab Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Lydia dari Tiatira adalah perempuan yang terkenal. Semua orang di kota tahu pekerjaannya. Terlebih mereka yang membuat dan menjual kain ungu. Coba lihat, ini adalah kulit kerang ungu terbaik. Sebagai pengusaha sukses, Lydia mempelajari kain-kain warna ungu. Ia berangkat ke Roma untuk menjual kain warna ungu, terutama kain ungu yang mahal. Coba lihat, kami punya lilac, plum, iris, lavender, grape, dan di sebelah sini ada amethyst, eggplant, and orchid. Lydia dibesarkan di lingkungan yang percaya pada banyak Tuhan, tapi dalam hatinya ia tahu ada yang lain. Orang Yahudi percaya pada satu Tuhan. Manakah yang benar? Kota Filipi terdiri dari banyak kepercayaan. Lydia berjalan keluar kota dan menemukan sekelompok perempuan di tepi sungai yang percaya hanya pada satu Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihi Dia dengan seluruh kekuatanmu. Lydia dan perempuan-perempuan itu tidak pernah mendengarkan tentang Yesus, dan mereka ingin mencari Tuhan. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus yang tinggal di kota Troas. Mimpi itu sangat nyata. Aku melihat seseorang berlutut dan memohon kepadaku. Ia berkata, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Secepatnya, Paulus dan temannya berangkat ke Makedonia. Beberapa hari kemudian mereka tiba di kota Filipi, kota paling penting di Makedonia. Jadi, kita akan memulai dengan mencari sinagognya orang Yahudi terlebih dahulu. Aku tidak yakin ada sinagoga di sini. Pada hari Sabat, Paulus dan temannya berjalan ke tepi sungai berharap bertemu dengan orang Yahudi. Mari datang dan berkumpul. Permisi. Halo, apakah kamu mau bergabung? Kami sedang berdoa pada satu-satunya Tuhan. Tentu saja. Dan di tepi sungai itu Paulus bercerita kepada mereka tentang Yesus. Dan setiap orang memilih untuk mengikut Yesus, memiliki relasi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Wah, ini luar biasa. Ini mengubah segalanya. Tuhan membuka hati Lydia untuk percaya kepada semua pesan yang disampaikan Paulus. Aku mau dibaptis untuk pertama kalinya. Lydia dibaptis. Ia kemudian menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh keluarganya dan semua orang yang ada di rumahnya, dan mereka dibaptis. Lydia bertemu dengan Paul dan temannya. Apakah kamu menganggap saya sudah percaya pada Tuhan? Jika iya, mampirlah ke rumahku. Terima kasih. Sebagai perempuan yang sukses, rumah Lydia sangat luas dan indah. Kita harus berkumpul di sini, mulai sekarang. Lydia tidak ragu memberikan seluruh kepunyaannya untuk membangun gereja Tuhan. Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara dan mereka mengunjungi Lydia untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum meninggalkan kota itu. Kamu harus berani. Tentu saja, kami akan berani. Penulis menuliskan surat untuk Lydia dan beberapa orang di Filipi, dan ia mengingat waktu yang ia habiskan di rumah Lydia dan gereja dengan sukacita. Aku berterima kasih kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan doaku untuk kalian semua kudoakan dengan sukacita. Aku bersukacita karena kalian mau bersamaku menyebarkan kabar baik. Tuhan akan menolongmu siang dan malam
ia akan menyertaimu. Apapun yang ditulis, Lydia meneruskan pekerjaannya menolong orang lain.